Nah, pas Oke. dikasih obat, jadi kita dikasih obat penyeimbang emosi. Mhm. Nah, terus, aku bilang sama dokter, "Dokter, kok aku minum obat ini tuh, aku jadi lebih tenang, sedangkan aku orangnya ekstrovert parah. Kalau Ah, ekstrovertnya 1 sampai 100, aku kayaknya 1.100 gitu 100. ya, saking ekstrovertnya Heeh. gitu. Nah, terus kata dokter aku gini, sep "Kenapa kamu dibilang bipolar? Karena ternyata selama ini tuh, yang kamu selama ini jalani Keluarnya. sebelum minum obat, itu kondisi bipolarnya kamu." Oh, Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti Kesedihan kalian obrolin aja. halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast. Gue Rira. Gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman kesepian dan juga lowest point dari para bintang tamu. Hari ini kita udah kedatangan siapa nih, Ra? Wah, siapa ya? Langsung aja ya kita sambut ya. Oke. Kak Princess. Halo. Wih, halo Kak. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Apa kabar? Baik Baik. banget. Ya, harus ditanya ya. Harus. Asik. Udah siap belum, nih Kak? ngobrol sama kita. Oh siap. Pertanyaan saya udah siap belum nanya saya? Siap gak, Mut? Siap. Aduh, kok deg-degan jadinya. Siap Siap dong. dong. Oke. Oke, Kak. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, kita mau kenalan dulu nih. Oke. Silahkan kenalin dirinya ke Sobat Nadia. Halo Sobat Nadir, salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Ismita, sehari-hari saya dipanggil Princess, terlihat ya. Ya. Ya biasa crown-nya kelihatan sebenarnya, tapi yang punya mata batin aja. Iya, yang lihat, betul. ya. Teman-teman, aktivitas saya sehari-hari, saya sebagai CEO dari Kaizen Room dan cukup aktif untuk mental health enthusiast for women and inclusion. Jadi untuk beberapa tahun terakhir ini sih sebenarnya. Itu aja mungkin dulu ya. Asik. Selain kerja kakak ada aktivitas lain gak nih? Seperti apa tuh? Mungkin hobi, ngejalanin hobi kakak. Oh iya, kebetulan saya hobinya itu berbagi ya, sharing informasi apapun itu. Saya sering banget jadi trainer pun menjadi business coach karena memang saya sebelumnya penggerak untuk perempuan agar perempuan Indonesia itu bisa go digital ya. Jadi saya sering banyak berbagi dengan mereka agar mereka mau belajar, menambah skillnya dan lain sebagainya. Pokoknya bagaimana perempuan bisa merasakan kesetaraan, mendapatkan kesempatan yang sama dengan yang lainnya gitu. Apa tuh, Kak, alasannya tertarik Tarik ke situ. punya aktivitas itu? Ya kenapa? Karena panggilan Tuhan kali ya. Panggilan Tuhan. Enggak, tapi memang hobinya memang berbagi karena kan memang saya lahirnya di bukan di Jabodetabek ya. Saya anak pulau. Jadi saya anak pulau, terus saya ngelihat bahwa kok kondisi di tempat saya itu patriarkinya tinggi sekali gitu. Jadi perempuan itu tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi dari segi pendidikan, dari segi pekerjaan gitu, perempuan tuh selalu berada di posisi nomor 2 gitu. Ini beda ya, saya bukan feminisme ya teman-temannya. Saya hanya mengharapkan kita perempuan tuh memiliki kesempatan yang sama. Terus saya sering banyak sharing sama orang tua saya kan, papa saya sih sebenarnya. Papa saya terus dia bilang, "Nah itu karena permasalahannya di pendidikan. Jadi kalau kamu mau melakukan sebuah perubahan ya kamu harus mulai dari diri kamu dulu. Dengan kamu harus berpendidikan. Kamu harus kejar mimpi kamu sehingga para perempuan punya role model nih bahwa oh ternyata kita sebagai anak pulau itu bisa bermimpi, berusaha, bergerak, kemudian bisa mengubah, memberikan sebuah perubahan meskipun kecil awalnya, tapi kalau dilakuin bersama-sama gitu ya, dimotivasi, ya pasti hasilnya juga nanti akan besar gitu. Wih, asik ya. Banget ya. Hobinya tuh berbagi, sharing ke orang-orang. Udah dari kapan itu, Kak? Dari sekolah. Dari sekolah. Di sekolah. Dari sekolah. Aku sama papa aku tuh kan kebetulan ini langsung aja ya berarti. Aku tuh keluarganya kan divorce. Kebetulan aku ikut sang papa gitu kan. Nah papa aku tuh ngajarin aku leadership dari aku
dari aku ikut beliau gitu ya. Aku orang tuaku divorce pas aku umur 8 tahun kurang lebih. Ya jadi aku masih cukup kecil, tapi SD. papaku itu karena beliau adalah pendidik, jadi dia mengetahui kayak pedagogik dan itu ilmu ajar dan lain sebagainya. Beliau itu paham lah kondisi mental kalau misalkan anak aku didiknya begini, nanti dia akan tumbuh menjadi perempuan seperti apa gitu kan, dengan kondisi dimana dia tumbuh tanpa ibu gitu kan. Jadi papaku tuh jadi agak sulit ya kalau misalkan sekarang kan ada father issue, mother issue dan lain sebagainya. Nah, papaku itu udah mengantisipasi sejak 23 tahun yang lalu lah mother issue itu terjadi di diri aku gitu kan. Jadi beliau benar-benar ngajarin dari SD tuh untuk aku bisa menjadi perempuan yang mandiri gitu. Perempuan yang mandiri sehingga tidak merasakan yang namanya mother issue di kemudian hari. Harapannya dia gitu ya. Ternyata di kemudian hari tetap aja ada aja ya mother issue. Nah, itu dari SD dia dilatih kepemimpinan, SMP, kemudian memang sering di-challenge sama beliau untuk kalau kamu punya ilmu apapun silahkan untuk dibagikan. Jadi mulai dari SMP tadi ada dewan anak di setiap daerah gitu kan. Karena kan biasa ya kalau anak-anak kalau nggak di-challenge sama orang tuanya kan mereka ya udah deh gue nggak mau ngelakuin gitu. Nah, kalau aku bener-bener setiap hari tuh di-challenge kayak apa nih kegiatan kamu yang positif. Nah, kamu kan nggak tahu matinya kapan. Biar kamu tuh kalau mati ada namanya gitu kan. Oh iya, jauh banget ya pikiran papaku, tapi memang kocak sih obrolannya itu kayak begitu gitu. Oh gitu ya Pak ya, ya udah aku ikut ada dewan anak nih, udah kamu bawa apa gitu. Dari SMP bawa lingkungan, SMA itu lagi gencar-gencarnya BKKBN itu di tahun 2007 deh kalau nggak salah. Reproduksi. Jadi ada banyak sekali para perempuan, apalagi di Sulawesi ya, aku aslinya orang Sulawesi, itu anak perempuan yang menikah usia dini, entah dipaksa menikah atau memang pengetahuan yang belum sampai ke sana, terus melakukan hubungan seksual sejak masih dini gitu kan, itu kan bahaya sekali ya. Nah itu aku ikut tuh SMA menyuarakannya itu lebih ke bagaimana mereka paham terkait kesehatan reproduksi gitu. Harus paham itu dulu kan, kalau misalkan udah paham itu kan mereka tidak akan melakukan hal-hal yang belum saatnya kayak seperti itu. Baru berlanjut sampai kuliah, sampai setelah bekerja pun nyari pekerjaannya yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa berbagi dengan orang yang lebih banyak lagi gitu. Keren ya. Banyak banget berarti kegiatannya. Iya banyak sih. Udah ngelewatin semua. Tadi kakak bilang kakak itu ikut gerakan perempuan keren ya? Iya. Kalau gerakan itu tuh ngapain aja sih kak biasanya? Maksudnya gerakan bukan gerakan sih. Jadi itu tuh dimulai di 2018 saat aku bergabung di salah satu perusahaan multinasional. Itu kebetulan perusahaan tersebut dia punya satu program khusus, bukan satu program sih, 2 program yang bergerak untuk perempuan dan untuk pelatihan usaha untuk rakyat. Jadi ada 2 program itu. Nah, aku diminta untuk pegang si gerakan perempuan untuk go digital ini gitu. Jadi bagaimana mereka bisa tadi mandiri secara finansial, sehingga jika mereka mandiri secara finansial mereka bukan tidak membutuhkan, mereka tidak lagi bergantung gitu. Karena kita sama-sama tahu kan ya kondisi perempuan kalau bergantung udah bagaimana, sedihnya kayak apaan tahu gitu kan. Nah, itu yang kita suarakan ke masyarakat bahwa perempuan juga bisa bangkit, karena seperti kata waktu itu di ini kami, saat perempuan sejahtera semua sejahtera gitu. Oke. Kak, aku mau nanya nih. Tadi kakak bilang kalau orang tua kakak itu divorce sejak kakak umur 8 tahun. Betul. Dan sejak umur 8 tahun itu kakak ikut sama papa. Iya. Dan tadi kakak bilang kalau kakak pernah ngalamin mother issues itu. Yes. Itu gimana tuh kak? Jadi kan aku kena mother issue. Aku tuh baru tahu setelah aku udah menikah sih ya kalau aku kena mother issue. Bermula dari aku nggak mau punya anak tadinya. Jadi sekarang lagi kondisinya hamil ya, nggak apa-apa ya nak ya. Akhirnya bisa menerima ya, ternyata proses 7 bulan. 7 bulan. Proses penerimaan itu ternyata lama banget karena aku udah menikah mostly udah 6 tahun. Iya, terus baru mungkin Tuhan
memberikan rezeki gitu ya, kayak udah waktunya nih kamu punya baby gitu kan. Nah, tapi sebelumnya itu tuh sangat kita udah bener-bener memutuskan untuk aduh gue nggak mau punya anak gitu. Dan alhamdulillah suami juga mendukung gitu ya, dan suami juga ya udah deh kalau kita nggak mau punya anak kan masih banyak anak-anak terlantar di luar sana yang bisa kita rawat dan lain sebagainya gitu. Nah, cuman pada akhirnya aku tahu bahwa aku kena mother issue itu saat aku didiagnosa awalnya depresi gitu ya, depresi sedang yang aku nggak tahu kalau aku tuh depresi gitu. Karena memang buat teman-teman sekalian di sini ya, siapa tahu ada yang kena mental health juga, bahwa terkadang kita tidak menyadari bahwa tubuh kita itu sedang sakit gitu. Dan lucunya juga banyak banget di masyarakat di luaran sana ya yang masih menganggap sepele karena menganggap bahwa mental health itu bukan penyakit, tetapi menganggap mental health itu adalah aib gitu. Padahal sama aja sebenarnya gitu, sama aja, semuanya sama-sama sebuah penyakit gitu. Nah, itu aku baru tahu depresi saat aku waktu itu kena 2020 kena COVID. Kena COVID. Aku 2 kali kena COVID gitu kan. 2 kali pula karena memang aktivitasnya, mobilitasnya tinggi, sering keluar kota, jadi emang kenanya di luar kota gitu. Nah, karena udah kena 2 kali, terus aku bilang sama suami aku, ya kayaknya kita perlu MCU karena takut badai sitokin, karena kita udah 2 kali kena COVID gitu. Terus pas waktu ke dokter itu hasilnya adalah aku disarankan untuk ke psikiater karena memang kondisinya di situ aku sih pas ini sebelum tahu itu mother issue ya, jadi ceritain dulu aja ya latar belakangnya. Aku tuh ngerasanya bahwa aku tuh nggak kenapa-kenapa, tapi kondisi fisik aku tuh ngedrop. Aku mikirnya kayak mungkin karena namanya sakit, 2 kali kena COVID, terus kerjaan memang lagi banyak-banyaknya gitu, lagi sering begadang, jadi kalau susah tidur ya wajar karena pekerjaan menumpuk, ya wajar dong gitu. Susah tidur, makan berantakan, terus tiba-tiba kurus, ya wajar gitu karena gue begadang, aku makan yang nggak benar, sampai turun, ya nggak. Aku sih mikirnya kayak it's normal gitu. Nah, terus dokter bilang normalnya manusia itu turunnya 4 kilo per bulan. Normalnya gitu, 3-4 kilo per bulan kalau kamu aktivitasnya padat dan lain sebagainya. Tapi kalau disertai dengan kondisi mental health gitu, itu bisa lebih drastis dalam waktu sebulan. Dan kebetulan itu aku turun berat badannya itu berapa Kak? 12 kilo. 12 kilo Selama kurang lebih hampir 2 bulan. 12 kilo. Iya, kalau aku sih seneng-seneng aja ya kan. iya jadi kurus Iya, gitu. jadi kurus kayak wah, tanpa effort gitu. Effortless sekali ini, nggak perlu minum obat, nggak perlu ke ahli gizi, nggak perlu olahraga. Aduh, apa itu gitu kan, langsung wow, aku akhirnya bisa pakai baju lucu. Aku malah bawaannya bercanda-bercanda aja gitu kan. Habis itu aku kenapa harus ke psikiater, tapi coba aja deh gitu, karena aku emang orangnya suka seru, jadi kayak ini seru ke psikiater, dapat ilmu baru gitu kan, seru-seruan aja yuk, kata suamiku, yaudah coba aja gitu. Nah, tanpa pikir panjang juga kalau aku jadi penderita mental health gitu ya. Nah, di situ kenapa dirujuk, karena itu tadi kan berat badan aku turun secara drastis, kemudian aku keringetan, maksudnya tangan aku tuh keringetan ya teman-teman, parah. Jadi kalau orang bilang aku juga keringetan kok Kak gitu, sering keringetan, itu belum tentu gitu. Karena bisa jadi memang kondisi lingkungan, cuaca gitu kan dan lain sebagainya. Nah, kalau aku ini benar-benar keringetan yang nggak berhenti tangan dan kaki. Jadi kan mau nggak mau karena aktivitas aku banyak gitu kan terganggu ya, karena aku harus ngeringin tangan. Nah, proses pengeringan tangannya itu kegesek gitu, jadi luka. Nah, terus dokter bilang itu tuh sudah masuk ke tahap psikosomatis. Jadi badan kamu itu alarm respon dari badan kamu bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja, tapi kamu tidak sadar. Karena kamu tidak sadar, badan kamu yang ngerespon bahwa ini ada sesuatu loh di badan kamu gitu. Oh iya dok, iya itu psikosomatis. Nah, baru dikatakan psikosomatis kalau misalkan kondisi kamu udah kena ke fisik terus mengganggu aktivitas sehari-hari. Gitu kan, itu udah mengganggu kan? Karena aku harus mengganggu, aku nggak bisa pegang apapun karena basah gitu. Udah aku ke psikiater, terus sama psikiaternya ngobrol panjang, didiagnosa depresi sedang, disuruh balik pokoknya tuh seminggu kayak sebulan tuh 2 kali harus rutin, nggak boleh nggak datang. Aku sampai kayak
dok kok selebay ini sih gitu kan, asa saya teh baik-baik aja gitu kan. Kata dokternya, kamu tuh tidak baik-baik aja gitu kan ditanya-tanya tuh sama dokter, kamu gimana, seperti biasa pertanyaan umum gitu kan, makannya gimana, terus aku kayak aman dok, cuman aku lagi menghindari nasi gitu, menghindari nasi atau lagi nasinya kalau ngeliat nasi nggak mau gitu. Ya gitu sih dok, kalau ngeliat nasi nggak pengen gitu kan. Ternyata itu juga alarm kan namanya kita masyarakat Indonesia sukanya makan nasi gitu kan, tiba-tiba makannya makaroni kan. Kalau orangnya lu kesurupan apa lu gitu kan, tiba-tiba makan makaroni bule gitu. Terus ditanya tidurnya berapa jam, aku bilang emang tidur aku setiap hari tuh cuma 3 jam saat itu ya, 2021 karena kerjaanku banyak. 3 jam dok, wah nggak cukup gitu kan. Oh iya, terus kamu gimana nih hubungan kamu sama orang tua, ditanya lah kan. Karena kalau nggak usah ditanya bergerak atau enggak, aku hobinya bergerak gitu kan. Oh hubungan sama orang tua baik-baik aja, cuman aku tidak baik-baik saja sama mama aku. Yang baiknya tuh ke papa aku gitu kan. Terus ditanya lah digali gitu kan, belum digali-gali banget gitu, cuman kayak oh iya, terus kalau gini-gini dicatat, keluar diagnosa depresi sedang, terus disuruh balik lagi untuk mengulik keluarga gitu kan sama dokter. Udah deh, baru dokter aku bilang kamu tuh kena mother issue gitu. Jadi ketakutan sendiri sama gue bisa nggak ya jadi nyokap gitu. Dengan gue aja ditinggal pas kecil gitu sama nyokap gue dengan santainya gitu kan. Ya I know sih setiap orang punya alasan ya. Tapi kan anak-anak kan nggak tahu ya itu kenapa kok gue dapetin begini. Kalau aku sih aku melakukan penerimaan di luar, kata dokter itu kamu di luar sih kamu cukup menerima karena kan kamu aktivitasnya banyak, jadi nggak punya waktu untuk merenung gitu kan. Tapi kan ada alam bawah sadar kamu, ada inner child kamu yang terluka dan tidak sembuh, tapi kamu cuman tutup aja gitu. Jadi ini luka tapi kamu tutup, jadi nggak diobatin pakai Hansaplast atau ditutup aja gitu. Nah jadi kalau misalkan sometimes ada pemicunya, nah itu yang bakalan bikin kamu sakit gitu. Nah berarti terus aku bilang lah keren juga ya, gue baru, maksudnya kayak keren juga gue baru 20 tahun baru ke trigger gitu. Terus kata dokter, berarti selama ini papa kamu cukup luar biasa menjaga agar kamu tidak merasakan itu gitu. Tapi emang bener sih, karena papaku tuh sering dia bilang gini, aku tuh tahu anak aku mengalami hal-hal terberat di masa hidupnya yang harusnya butuh sosok ibu tapi nggak dapat itu gitu kan, sehingga dia sangat menjaga kondisi mental aku dan kakakku. Kebetulan aku 2 bersaudara gitu kan. Ya gitu caranya dengan tidak tidak menimbulkan hal apapun yang memicu aku bakalan sedih terkait nyokap gitu. Jadi papaku tuh bener-bener dia jadi ibu, jadi papa juga gitu kan. Terus dia nikah nyari ibu yang beneran sosok ibu dan lain sebagainya. Jadi memang tidak ada pemicunya karena dia menutupin itu. Nah tapi ternyata itu juga salah, tidak boleh. Harusnya disembuhin dulu nih mental anaknya, meskipun tidak terlihat bahwa dia sakit, harusnya diobrolin kayak kamu sakit nggak ya, mama kamu kayak begitu gitu. Itu mungkin yang papaku miss. Nah mungkin dia juga tidak mau tanya karena takut, bukan takut sih, kayak ntar anak aku sedih kali ya gitu. Karena kan informasi terkait kesehatan mental kan apalagi untuk anak kecil kan belum ada zaman dulu ya. Bukan belum ada sih, aksesnya juga sih, akses untuk mendapatkan informasi itu kan belum susah gitu ya. Nah, udah jadi papaku tuh nggak nanya itu, tapi dia bagaimana menyediakan fasilitas yang mendukung agar aku tidak ingat tuh bahwa aku sedih dan lain sebagainya gitu kan. Nah ternyata kata dokter harusnya nih yang dilakuin papa kamu adalah dia harus selesaiin dulu nih kamu lukanya seperti apa gitu, biar kamu nggak punya ketakutan. Nah udah pas gede ada pemicu, udah langsung badan langsung komentar kayak gitu deh. Berarti itu alasannya kakak memutuskan buat child free ya? Iya, salah satu dari sekian banyak ya. Dari sekian banyak, dari apa aja sekian tuh? banyak, aduh banyak kan kayak Coba. Pokoknya itu mungkin pembahasan yang lain ya terkait child free, tapi salah satunya karena kondisi kesehatan mental tadi. Gitu, khawatir kita tidak bisa menjadi ibu yang baik, khawatir nanti aku meskipun udah dapat pendidikan terkait pola asuh anak, tetapi karena
punya mother issue, nanti anakku lahir kemudian aku perlakukan sama kayak mamaku perlakuin Trauma juga. trauma dan lain sebagainya, kan tuh bisa aja keulang kembali. Iya. Jadi ketakutan-ketakutan seperti itu sebenarnya. Nah, udah pas udah sehat, nggak sehat-sehat banget juga sih. Cuman setelah proses penerimaan yang panjang, dikasih berkat sama Allah, ya udah terima aja gitu. Ya udah sudah siap nih kayaknya dari segi mental gitu kan. Allah nggak pernah memberikan sesuatu di luar batas kemampuan umatnya kan. Betul. Ya gitu. Tapi kalau udah dititip berarti kakak udah emang sanggup. Iya, betul sekali. Kalau kan kakak sampai sekarang masih ke psikiater atau udah? Kalau sekarang kan nggak boleh karena lagi Oh ya, hamil ya. hamidah. Hamidah. Lagi hamidah ya pemirsa ya, tidak boleh. Tapi aku memang sudah tidak minum obat cukup lama karena ternyata proses penyembuhan itu selain dari obat-obatan. Jadi kan aku awalnya itu depresi sedang ya. Jadi ini buat teman-teman, depresi sedang, kemudian lama prosesnya gonta-ganti obat, di tes dan lain sebagainya, sampai dokter itu sempat nyangkain aku psikopat. Jadi aku tuh disuruh tes psikopat, terus aku bilang nggak mau dok gitu, masa iya panjang banget cerita, disangkanya psikopat gitu kan. Kata dokter, enggak, tapi kita harus memeriksa semua kemungkinan gitu kan, takutnya nih luka kamu terlalu dalam gitu kan, terlalu dalam. Soalnya terlalu dalam aku jadi orang yang bodo amat, jadi kita terkadang tuh jadi orang bodo amat juga iya, jadi bahaya Denial juga ya, gitu kan. Udah sama si dokter tapi aku nggak mau ngetes psikopat ya, aku nggak mau, aku bilang enggak dok, kayaknya aku masih aman-aman aja gitu. Soalnya dokter kalau nanya apa tuh aku suka ketawa aja kayak gitu. Ya itu dok penjelasannya kayak gini aja gitu. Jadi kayak kamu kayaknya harus tes sih. Jadi dokternya yang takut, kamu harusnya tes psikopat gitu. Dan semua teman-teman aku juga bilang gitu ke dokter. Jadi aku datang ke dokter itu biasanya bawa teman-teman, bawa sahabat aku gitu kan, gonta-ganti kalau suami aku nggak bisa nemenin gitu. Jadi sahabat aku sendiri yang bilang, Inces ini dia kadang ini tahu dok, masa aku nanya kejadian Jessica ini ya, Jessica apa sih yang kopi gitu, si Inces doang yang jawabannya berbeda gitu. Emang apa jawaban Inces? Gitu. Iya kan kita bilang ini Jessica nih yang bunuh. Terus Inces bilang enggak, dia nggak bunuh. Terus kayak kok nggak bunuh? Iya, dia tuh cuma niat nyakitin, ya kebetulan aja meninggal gitu kan. Aku tuh waktu itu ya jawaban aku, temen aku tuh sampai masih ingat gitu, bilang ke dokter, ya jadi si Jessica itu mau sampai kapanpun lo bilang dia ngebunuh, dia nggak akan ngerasa ngebunuh karena dia niatnya untuk menyakiti. Nah pas karena meninggal berarti itu efek dari kopinya, bukan karena gue yang bunuh lo gitu. Terus temen aku gini, kayaknya dia psikopat ya guys, apa kita bawa dia ke psikiater kayak gitu. Nah itu dokter kayak, saya juga ada khawatir sih, kayaknya kita harus nyuruh dia tes deh kayak gitu. Dokternya kan malah bercanda lagi kayak, enggak dok, udah. Terus itu setahun pengobatan dengan sebulan 2 kali gonta-ganti obat. Terus aku keluar kota sempat lama 2 bulan. Aku kan nggak boleh putus obat ya, jadi aku ke psikiater di daerah tersebut juga. Terus sama, aku pikir tuh kayak pasti dokter aku nih yang mengada-ngada kalau aku depresi lah dan lain sebagainya. Ternyata kenapa aku pergi ke psikiater lagi karena kalau simptomnya kumat kan parah banget ya. Jadi keringat tangan aku kumat lagi dan lain sebagainya, aku susah tidur dan lain sebagainya. Pas datang ke psikiater itu ya benar, dia juga bilang, "Ya kamu depresi gitu. Kamu depresi plus kamu tuh bipolar." Kayak kayak Marsyanda ya, kayak gitu, keren banget. Aku kayak siapa ya? Aku malah seneng ya. Aduh. Dibilangnya, kamu ini kondisinya setelah beberapa kali, ya setelah beberapa lama tes, karena sama dokterku itu disuruhnya bukan seminggu sekali. Jadi kalau yang di Jakarta dimintanya 2 minggu sekali, ini malah minta aku seminggu sekali untuk datang lagi, datang terus. Terus beliau lah yang mengatakan bahwa kamu ini kondisinya adalah bipolar karena melihat dari riwayat obat yang dikasih sama dokter, kemudian obat yang dia kasih ke aku dan lain sebagainya, dia bilang kayak kamu bipolar nih. Aku bilang serius dok, nggak harus tes, dia bilang. Terkadang ada yang harus tes, katanya ada yang dokter udah tahu gitu, dokternya udah tahu kayak ini dari gelagatnya, dari obat yang dia kasih gitu kan. Jadi dia ngetes juga kayaknya, kayak coba kalau gue kasih obat depresi, coba kalau gue kasih obat ini gitu, efeknya apa? Karena kan seminggu aku datang kan, terus kata dokter ya kamu ada kondisinya bipolar nih, katanya gitu. Hah? Kayak
keren ya, kau cuma gitu kan, kau keren sekali ya gitu. Penerimaannya gitu doang kayak, oh keren sekali ya, Oke. bawa happy aja, bawa happy aja. Ya mau gimana gitu kan. Udah pas udah diiniin bipolar, sama kasih obat dan lain sebagainya cukup lama. Terus aku akhirnya menyadari bahwa kayaknya karena bipolar itu tidak bisa disembuhkan ya, cuman bisa nggak mengatasi juga, meredakan, meredakan simptomnya. Ternyata kita juga bisa dengan membenahi cara hidup kita, gitu. Dan proses berdamai dengan diri sendiri gitu dan lain sebagainya lah pokoknya. Jadi sampailah aku ketemu sama seorang psikolog, jadi bukan psikiater, psikolog gitu. Ngobrol panjang sama psikolog, terus dia bilang coba deh Ces, lu self love gitu. Oh self love ya dok, self love emang bisa ngobatin? Terus katanya ya coba aja kan, dasar hidupnya manusia itu cuma 3 katanya. Lu makan yang benar, istirahat yang cukup, bergerak. Katanya, aku selama ini kayak gitu dok, tapi mungkin caranya yang salah. Kan kayak ini aja, kayak daun kelor. Daun kelor tuh baru bermanfaat di tubuh kita kalau cara masaknya benar. Katanya. Kalau masaknya terlalu mateng gitu, nah itu juga bisa bikin gizinya hilang dan lain sebagainya. Jadi harus pandai-pandai. Nah, termasuk cara self love tadi. Kalau misalkan kamu makannya emang makannya bener nih gitu. Makannya bener. Tapi saat jam makan siang kamu ini bentar, gue masih, kan kita bisa gitu ya, bentar, gue masih ini nanggung, ntar deh jam 2, ntar deh jam 3, nah itu kan makan nggak bener, gitu. Apa sih yang kamu kejar? Apa itu digituin? Apa sih yang kamu kejar? Kalau waktu makan, gitu. Karena itu emang udah alarm dari tubuh kamu harus diisi. Mau masih kenyang, makan di jam makan, katanya gitu. Oh gitu ya dok. Jadi seperti itu logikanya. Jadi bukan makan yang benar dalam artian yang penting makan, bukan, atau makan 3 kali 1, bukan, tapi makan di waktu yang tepat, waktunya makan gitu. Istirahat pun sama. Orang biasanya mikir ya yang penting 7 jam tidur gitu kan. Tidak, ada bagian dari tubuh kita yang harus bekerja di jam-jam tertentu gitu, kayak jam 10 malam bagiannya apa, jam 11 malam bagiannya apa. Jadi ya kalau bisa paling telat tidurlah jam 11 gitu. Kita biasanya tidur jam berapa kamu? Jam 4, jam 3 udah kan? Meskipun kamu tidur 7 jam gitu, itu fungsi organ kamu tuh bekerjanya udah lewat gitu. Oh iya, terus bergerak nggak? Bergerak kan saya kerja dok. Duduk nggak? Dibilang gitu kan, duduk. Nah, kan bergerak gitu, lo harus gerak, olahraga, berkeringat, berinteraksi kayak gitu. Oh gitu ya dok. Udah aku lakuin itu, alhamdulillah perlahan jadi enak gitu. Jadi lebih jarang kumat simptomnya gitu. Kalau bipolar itu ada macam-macam nggak sih kak? Ada macam-macamnya. Itu cuma manic sama depresif. Depresif, yes, betul sekali. Jadi ada tipenya kan, ada tipe-tipenya. Nah aku tuh kebetulan aku nggak mau tahu lebih dalam lagi sama dokter aku karena aku takut ketakutan itu sih, kayak ini negatif nih masuk ke aku. Kalau misalkan aku terlalu larut dan lain sebagainya, ntar dikit-dikit aku bakalan bilang, ya kan gue begini karena gue bipolar gitu. Benar kan? Banyak kan yang kayak gitu. Banyak. Gue begini karena gue bipolar, gue begini karena gue bipolar gitu. Nah sedangkan aku tidak mau stigma itu yang malah menambah di masyarakat bahwa itu kan manja banget gitu. Kan kasihan juga penderita-penderita yang lain yang tidak seperti itu gitu kan. Jadinya malah ke bawah-bawah, malah takut ngasih tahu bahwa mereka sakit dan sebagainya. Tapi kalau keadaan kakak pada saat bipolar tuh, kakak di tubuh kakak tuh gimana efeknya? Nah itu tuh lucunya gini, kan bipolar itu adalah kondisi di mana emosi kita tuh kalau nggak di atas-atas banget, ya di bawah banget. Nah aku tuh selalu ngerasa bahwa kondisi aku tuh baik-baik aja. Nah, pas dikasih obat, jadi kita dikasih obat penyeimbang emosi. Nah, terus aku bilang sama dokter, kok aku minum obat ini tuh, aku jadi lebih tenang. Sedangkan aku orangnya ekstrovert parah. Kalau ekstrovertnya 1-100, aku kayaknya 1100 gitu ya. Saking ekstrovertnya gitu. Nah, apa yang kamu rasain? Aku jadi tenang. Sampai orang itu komplain, teman-teman aku tuh bilang, Cas kok ini bukan elu nih. Lu tuh biasanya heboh gitu kan, cerewet, bawel gitu. Kok ini lo jadi bukan diem sih, kayak lebih wise aja gitu kan, lebih kalau orang bilang lebih mature dan lain sebagainya. Terus kata dokter aku gini, kenapa kamu dibilang bipolar? Karena ternyata selama ini tuh
yang kamu selama ini jalani Keluarga. sebelum minum obat itu kondisi bipolarnya kamu. Ces, lu sadar nggak sih, lu tengah malam, subuh-subuh sih lebih tepatnya, lu ngechat gue, lu ngirimin gue tulisan lo, bagaimana proses ngebunuh. Jadi orang yang aku nggak suka itu, gitu, ngebunuh, tapi secara detail gitu. Terus kayak, gue nulis gitu ya, gitu. Iya. Mana coba? Terus kata sahabat aku, gue hapus karena gue nggak mau nunjukin itu ke lu, karena itu cukup menyeramkan.